Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Dewulandari dengan NIM 114230129 dari Blok 1 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi, saya akan membuat laporan video acara 8 yang berjudul pemodelan 3 dimensi. Jadi, langsung aja yang pertama kita buka Global Mapper. Kemudian, kita open data files. Di sini kita sebelumnya udah download untuk data tebing breksi. Ada dua, yaitu orto dan dem. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan yang dem. Oke, kalau sudah kita bisa create contour. Di sini kita contour intervalnya jadi 1 meter. Kemudian langsung ke contour bounds. Sini kita current projectionnya UTM. Oke, jika udah, kita bisa klik OK. Sini udah muncul konturnya. Kalau sudah, kita bisa klik kanan di generate contour, kemudian kita ke layer dan kita export. Nah, di sini kita checklist generated contournya, kemudian klik OK. Kemudian formatnya kita save di shape files, kemudian klik OK. Kemudian di export lines ini kita select file. Kemudian kita cari destinasi kita. Oke, ini sudah ya acara 8. Kemudian kita ke acara 8. Kemudian kita kasih nama kontur breksi. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah, ini kita bisa lanjut ke ArcScene. Kita buka ArcScene-nya. Di ArcScene ini kita klik new, kemudian blank maps. Oke, kemudian pada scene layar ini kita klik kanan, kemudian ke scene properties, kemudian koordinat sistem kita atur yang WGS. Kalau udah, kita add data apa yang akan kita masukin. Kita memasukkan dua data yang kalau sudah, kemudian kita add data lagi. Kita kemudian add yang data, kita masukkan data kontur. Yang tadi. Kalau udah, kita bisa mengurutkan si layer kontur, dem tebing breksi, dan orto tebing breksi dengan urutannya. Yang pertama itu kontur, kemudian orto, kemudian yang terakhir itu dem yang paling bawah sendiri. Oke, kalau sudah, kita di dem kita klik kanan, kemudian kita klik properties, kemudian kita ke base height. Di sini kita elevation from surface. Oke, kemudian di elevation from surfaces ini kita klik yang floating on a custom surface. Kemudian di sini kita masukkan data dem tebing breksi seperti ini. Kemudian kalau sudah, layer offsetnya kita constant elevation offset in scene units, kita ketik 1. Klik OK. Kemudian yang orto juga sama properties. Di base height ini floating on a custom surface. Datanya sama, yang dimasukin itu dem tebing breksi. Kemudian layer offsetnya 1. Sama, kita lakukan hal yang sama di kontur breksi juga. Di sini kita ke base height floating, demnya tebing breksi, add-nya, dan di sini kita klik 1 ya, layer offsetnya. Oke, kalau sudah, kita kontur breksi. Warnanya sama, itu electron gold dengan width-nya 1. Di sini di navigate kita bisa mau ubah-ubah ini. Kayak mana ya? Itulah, ini udah jadi 3D-nya, guys. Oke, kita unchecklist kontur dan demnya, menyisakan ini aja. Kemudian kita mau nambahin SHP, batas administrasi. Pertama-tama kita ke katalog dulu, kemudian di acara kita klik new shape file. Sini namanya batas administrasi, dan fitur type-nya itu polygon. Kita edit, dan koordinat sistemnya WGS sesuai dengan yang di awal. Klik OK aja. Kemudian kalau misalnya belum muncul, kita bisa drag dari folder ini. Nah, kemudian di sini kita udah ada new shape filenya. Kemudian kita bisa langsung aja untuk edit fitur.
start editing. Ini contoh untuk cara membuat poligon batas administrasi di 3D ini. Dan cara kita langsung aja create fitur batas administrasi, kemudian poligon, dan ini udah langsung ada bisa kita plot atau garisin atau digitasi batas administrasinya. Kita digitasi dia di tempat yang landai. Kita tadi udah bisa lihat atau melihat lagi, boleh, tapi tetap tertarik di sini. Caranya adalah klik sekali, kalau hilang itu apa, keep going. Kalau udah kedua kali, kemudian error, new shapefile. Sini namanya batas administrasi dan fitur type-nya itu polygon. Kita edit dan koordinasi sistemnya WGS sesuai dengan yang di awal. Klik OK aja. Kemudian kalau misalnya belum muncul, kita bisa drag dari folder ini. Nah, kemudian di sini kita udah ada new shapefile-nya. Kemudian kita bisa langsung aja untuk edit fitur start editing. Ini contoh untuk cara membuat poligon batas administrasi di 3D ini. Dan cara kita langsung aja create fitur batas administrasi, kemudian poligon, dan ini udah langsung ada bisa kita plot atau garisin atau digitasi batas administrasinya. Kita digitasi dia di tempat yang landai. Kita tadi udah bisa lihat atau melihat lagi, boleh, tapi tetap tertarik di sini. Caranya adalah klik sekali, kalau hilang itu nggak apa-apa, keep going. Kalau udah klik 2 kali, kemudian sini kalau udah ini pindah tempat ya. Kemudian kita save edit, stop editing. Nah, kenapa segitu, ini kita ke batas administrasi, kemudian base height, elevation from surface-nya floating, kemudian masukin data diameter indeksi, kemudian layer offset-nya 1. Oke, udah kayak gini. Color-nya itu red dengan fill color-nya no color, dengan outline color-nya itu red, outline-nya 2. Oke. Lah, ini muncul. Oke, pokoknya gitu. Step by step-nya. Kemudian kita checklist lagi. Kita close. Oke, kalau sudah, kita bisa save ke file, kemudian save as. Kemudian kita cari data destinasi kita. Kemudian save. Oke, kalau sudah di save, kemudian kita lanjut. Oke, selanjutnya kita membuka aplikasi Global Map lagi, kemudian kita open data files, kemudian kita memasukkan data Demnas yang udah kita download dari InnaGeoParsec. Kemudian kita klik yes to all. Kemudian ini kita klik OK dulu. Oke, ini sudah muncul Demnasnya. Kemudian kita ke tools, kemudian kita ke configure, kemudian kita baru ke project. Di sini kita memilih yang UTM. Oke, dan yang ini pastikan 49 yang Southern Hemisphere. Datungnya WGS 84. Kemudian kalau sudah, klik like, kemudian OK. Oke, jika sudah, kita ke file, kemudian kita ke export. Di sini kita export elevation grid format. Kemudian kita pilihnya yang XYZ.
grid. Nah yang ini klik OK. Nah oke, kemudian di sini kita ke koordinat separatornya koma, kemudian meters, kemudian ini use default precision based on units, kita ke expert bounds, kemudian ini ke current projection, kemudian kita draw a box. Di sini kita pilih mana yang memiliki perbedaan ketinggian yang signifikan. Kemudian klik OK. Kalau udah kita klik OK. Nah di sini kita save type-nya exit grid files. Kita save file exit keluar. Oke, kita tunggu. Kalau sudah tersave, kita lanjut untuk membuka aplikasi server. Kemudian kita klik new plot. Nah, kemudian setelah new plot kita ke file, kemudian kita add file. Oke, kemudian kita add file data yang tadi. Jangan lupa formatnya kita ubah ke all files. Nah, yang ini ya, yang tadi. Kalau udah muncul koordinat-koordinat seperti ini berarti udah berhasil, dan ini koordinatnya UTM. Kalau sudah, kita klik OK aja. Oke. Kalau udah, kita ke file, kemudian save as. Nah, di sini kita ubah ke PLN Golden Software Blanking yang ini. Kemudian kita klik save aja, atau kita tambahin aja di depannya. Oke, kalau sudah kita klik create. Kemudian kita ke data. Di sini kita masukkan data yang tadi. Nah, di grid data, di data kolom ini kita harus pastikan X, Y, Z-nya. Itu yang X itu kolom A, Y itu kolom B, dan Z itu kolom C. Setelah itu kita OK. Oke aja. Kemudian kita close. Kemudian yes. 8. Kita klik save aja. Kemudian kita ke plot 1. Nah, setelah itu di plot 1 kita klik kanan pada page ini, kemudian kita ke page setup, kemudian paper size-nya kita ke A3. Nah, setelah itu kita ke landscape untuk orientation-nya, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita ke map, kemudian new grid vector map yang ke 1 ini. Map. Klik new, kemudian ke counter map. Nah, di sini kita add yang BLN tadi. Oke, sudah. Kemudian pada yang map ini kita klik yang right axis. Di general kita ubah angle degrees-nya jadi 360. Kemudian kita ke label, show label, kemudian di font properties kita ubah jadi times new 10. Oke, kalau sudah kita ganti ke yang left. Di sini juga sama 360. Kemudian juga show labelsnya, font propertiesnya ini juga times new. Kalau udah ke top, yang di top dan di bottom itu berbeda sama yang right sama left, itu kita nggak perlu ubah angle decrease-nya. Oke, semuanya itu TNR font 10. Font TNR size 10. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke klik contour yang ini, kemudian ke levels. Nah, di sini kita ke contour intervalnya itu 10. Oke, aku nggak mau ganti, tapi bisa diganti jadi 50 atau 100 tergantung dari contour intervalnya. Kemudian kita ke major contours. Di sini kita colornya ke orange dengan ketebalannya 0,4. Nah, kemudian yang di minor contour kita add line properties. Di color ini juga orange. Kemudian width-nya 0,3. Nggak usah. Ini 0,3 aja. Oke. Jangan lupa fontnya itu tetap times new 10. Kemudian kita ke map, kemudian ke add, ke new. Oh salah. Kemudian kita ke map, kemudian kita nggak ada. Ke map, kemudian kita ke add, terus kita klik yang profile. Terus dengan garis kontur. Oke,
kita cukup klik satu kali, terus drag, terus klik 2 kali. Kemudian ini klik yes. Ini sudah jadi profilnya seperti ini. Kemudian di plot ini, di titlenya kita ganti nama jadi Sayatan AB. Dengan font propertiesnya Times New, size-nya 12. Oke. Kemudian kita add text. Times New. Oke. Kemudian B. Oke. Oke, kemudian kita sesuaikan aja. Oke. Kalau sudah, kemudian kita ke new 3D surface ini. Kemudian kita add PLN yang ini. Oke. Oke, kalau ini sudah muncul, di sini kita bisa atur yang ada di map ini, layernya itu yang terchecklist hanya yang z-axis, left axis, dan bottom axis serta 3D surface aja. Nah, kemudian kita di z-axis ini kita klik, kemudian kita ke font, pokoknya semuanya Times New 10. Oke, sebenarnya bisa di scaling, terus ini intervalnya boleh disesuaikan, tapi aku udah 100 aja, jadi gak usah diapa-apain. Kemudian yang left juga sama, Timesnya 10, yang bottom juga. Oke, kalau udah seperti itu, kita pastiin untuk ini sudah benar. Kemudian kita klik di face ini, kemudian kita ke upper material color, kita ubah ke rainbow, yang rainbow doang. Kemudian kita ke custom color map. Nah, yang pertama ini kita sesuaikan warnanya. Di sini kita pakainya yang source resist, dan yang ini baru grass green. Terus yang ketiga itu kuning, yang ini itu orange, yang ini pink. Kalau sudah, kita klik OK, dan yang terakhir ini tetap red. Udah, cantik ya. Kemudian kita ke Oke, selesai. Kemudian kita ke base, ini show base. Kemudian fill propertiesnya ini kita ubah warnanya jadi dark brown. Oke, kalau sudah, udah. Ini akan seperti ini. Dan kita bisa ke trackball buat pastiin atau ubah-ubah sendiri angle-nya kayak gimana, yang kelihatan gitu sebagai 3 dimensi. Ya, seperti ini udah cukup. Oke, kalau sudah. Oke, ada yang kelewat. Di sini kita kemudian kita tambahkan show color scale. Di sini kita ubah jadi Times New. Size-nya 12. Atau tambahin aja. Ini juga bisa minimum dan maksimumnya. Oke. Selanjutnya di map ini kita add, kemudian kita add control layer. Ini kita masukkan bln file xyz2 tadi. Nah, di sini sudah ada kontur yang ada di sini. Kemudian kita lihat di sininya. Kita ubah jadi orange. Kita ke layer map, kemudian add yang grid vector layer 1, add lagi, open. Nah, ini untuk menunjukkan arah aliran air. Klik vektor sini, kemudian X frekuensinya kita ubah jadi 7 dengan stylenya solid head. Oke, kemudian slide. Oke, kemudian
kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. Kita atur untuk posisinya sama dibesarin. Ini kita atur aja kayak gini biar semakin terlihat. Oke, ini kita select, kemudian yang ini kita klik kanan, kemudian group. Oke, kemudian kita tambahin rectangle, kemudian kita kotakin yang ini. Oke, kemudian kita select. Oh ya, untuk yang ini ternyata yang ini kita pindah. Sini kita cut aja. Oh, nggak bisa. Oh, bisa. Oke, kemudian kita yang Oke, kita tambahin teks lagi karena tadi ada kesalahan naruh ininya. Oke, kita taruhnya di sini. Oke. Kalau sudah, kita select, kemudian ini kita group. Oke. Selanjutnya kita klik kanan pada ruler, terus ruler and grid settings. Sini ke general. Kemudian page unitsnya kita ubah ke cm. Kalau udah, kita klik OK. Ini untuk memudahkan kita buat bikin ini ya. Oke, selanjutnya kita buat teks untuk keterangan nama, ini untuk keterangan identitas. Oke, jadi kemudian kita add rectangle. Oke. Oke, jadinya seperti ini untuk pemodelan 3 dimensi Kabupaten Blora. Kemudian kita save as. Ada 8. Kita save. Kemudian kita file lagi, kemudian kita export. Nah, di sini kita kasih nama. Dengan type-nya itu PDF. PDF-nya yang vektor. Klik OK aja. Oke, sekian dari saya video pemodelan 3 dimensi acara 8 praktikum sistem informasi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.